Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 kelas 01 ingin mempresentasikan analisis kami tentang potensi daya keluaran dari PLTA Ubruk. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Karena kami merasa energi listrik dari daya atau tenaga air ini memiliki nilai produksi yang cukup rendah sehingga kompetitif dan banyak digunakan dalam pembangkit listrik dewasa ini. Lanjut. Ini ada untuk Oke, untuk yang pertama studi pustaka. Next. Dimulai dari definisi dari PLTA, di mana pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dari sebuah bendungan atau air terjun dan juga energi mekanik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Untuk komponen utama dari PLTA terdapat 6, yaitu bendungan atau waduk, saluran pembawa air, powerhouse, turbin air, generator, dan juga unit transmisi listrik. Next. Untuk jenis-jenis PLTA dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan daya output yang dihasilkan. Yang kedua yaitu sistem penyimpanan air. Untuk daya output yang dihasilkan, yang pertama ada pico hydro yang daya outputnya kurang dari 5 kW, micro hydro yang daya outputnya 5-100 kW, mini hydro 100 kW sampai 1 MW, small hydro 1 MW sampai 10 MW, dan juga large hydro di atas 10 MW. Untuk berdasarkan sistem penyimpanan air terdapat 4, yaitu run-out river hydropower, storage hydropower, pumped storage hydropower, dan juga offshore hydropower. Next. Adapun untuk bagian turbin, kita tahu bahwa pada setiap pembangkit bertenaga air ini pasti memiliki turbin untuk memutar generator dari kecepatan air yang menabrak sudut turbin. Untuk jenis-jenisnya antara lain ada Francis, ada turbin Kaplan, Pelton, dan Crossflow. Adapun untuk memilih turbin diperlukan 2 parameter, yaitu parameter head dan flow yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, apabila suatu pembangkit tidak memiliki generator, maka putaran dari poros turbin yang dihasilkan tentunya tidak berguna. Nah, sehingga kita membutuhkan generator di sini. Nah, generator ini memiliki peran penting yang berperan penting untuk bekerja sesuai dengan prinsip Faraday. Adapun komponen lain yang diperlukan dalam PLTA itu ada bendungan dan pipa pesat atau penstock. Next. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar sistemnya untuk sistem PLTA reservoir di sini. Ada kolam tendon, terus tangki pendatar, ini masuk ke penstock, dan nanti masuk ke powerhouse lalu keluar lagi di sungai. Ini untuk gambar PLTA Ubruknya sendiri. Nah, diagram aliran seperti ini. Secara umum, dari mulai masuk dari sungai, masuk ke waduk, lalu masuk ke penstock, dari penstock ke powerhouse, dan nantinya akan membangkitkan listrik dengan menggerakkan turbin, lalu air hasil membangkitkan listrik tadi dikeluarkan kembali ke sungai. Lanjut. Nah, ini untuk spesifikasi dari PLTA sendiri. Ada kolam tendonnya, ini pipa pesatnya, lalu ini dimensi dari penstocknya. Cukup. Baiklah, selanjutnya untuk analisis akan dilakukan terhadap pembangkit listrik unit 1 di PLTA Ubruk. Next. Untuk analisis yang pertama yaitu kecepatan aliran air di saluran penghantar. Nah, data kecepatan ini kami ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziz di tahun 2017. Data kecepatan tersebut diambil dengan selang waktu 3 jam, dimulai dari pukul 7 hingga 16. Dari data tersebut, didapat kecepatan air yang bervariasi antara 0,6 hingga 0,7 meter per sekon.
Next. Selanjutnya untuk penampang aliran air dan debit, penampang aliran air berbentuk trapesium dengan spesifikasi lebar dasar 2 meter, kemiringan talut 1,5 dan tinggi air 2,2 meter. Dari situ, dengan mengalihkan hasil penampang dengan kecepatan, bisa didapat debit air yaitu bervariasi antara 7,7 hingga 8,7 pada pukul 7 hingga 16. Next. Nah, untuk kecepatan air pada penstock, kami mengambil asumsi bahwa debit air pada saluran penghantar sama dengan debit air di penstock. Sehingga dengan Q yang sudah didapat di analisis sebelumnya, kita bisa mendapatkan kecepatan aliran air yang melalui penstock. Nilai tersebut bervariasi dari 3,4 hingga 3,8 dengan rata-rata sebesar 3,638 meter per sekon. Next. Baik, selanjutnya untuk analisis effective head dari aliran keseluruhan, pertama kita harus menghitung head loss minor ya. Dalam hal ini head loss minor akan muncul akibat adanya saringan, yang kedua adanya entrance flow, dan adanya 3 buah elbow 45 derajat. Untuk rumus bagian pertama itu yang di head loss minor total, itu untuk rumus koefisien loss dari saringan. Untuk sisanya KL entrance dan KL elbow itu nilainya kami cari dari buku referensi Munson. Selanjutnya untuk menghitung Reynolds number untuk mendapatkan nilai head loss major. Di sini kita menghitung Reynolds number dengan asumsi bahwa fluida digunakan adalah water saat kondisi saturated liquid pada temperatur 20 derajat. Di mana situ kita bisa mendapatkan kinematic viscosity-nya, bisa digunakan untuk menghitung Reynolds number berdasarkan kecepatan dan diameter yang sudah didapatkan sebelumnya. Dalam hal ini kecepatannya kita gunakan kecepatan rata-rata. Oke, selanjutnya di sini kita dapat bahwa Reynolds number-nya cukup besar, menandakan bahwa aliran turbulen. Untuk itu kita bisa mencari friction factor dari pipanya menggunakan rumus tersebut, persamaan tersebut, di mana dalam hal ini kita mengasumsikan bahwa material pipa yang digunakan adalah commercial steel, sehingga equivalent roughness-nya bisa diambil di angka 0,045 berdasarkan referensi buku Munson lagi. Selanjutnya untuk perhitungan head loss major bisa langsung dimasukkan ke rumus tersebut, dilihat di bawah. Dan yang terakhir perhitungan H effective berupa H available dikurangi head loss minor dan head loss major ya. Dari persamaan-persamaan tersebut dapat disusun menjadi tabel di sebelah kiri untuk effective head yang dari jam 7 sampai jam 16 yang beragam. Oke, lanjut. Kemudian untuk daya listrik yang dihasilkan dapat dihitung dengan persamaan di kanan atas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana di sini kita menggunakan asumsi untuk efisiensi turbin dan efisiensi generator adalah 0,9 dan 0,95. Asumsi ini berdasarkan referensi dari internet yang mengatakan bahwa rata-rata efisiensi generator dan turbin PLTA di Indonesia. Oke, dari rumus tersebut bisa kita susun untuk mendapatkan tabel di sebelah kiri. Dari situ kita dapatkan bahwa nilai output daya listrik dari PLTA ini beragam dari jam 7 sampai jam 4 sore dengan nilai minimumnya pada jam 10 3,94 MW dan maksimum pada jam 4 sore 4,4 MW. Lanjut. Nah, jadi dari analisis dan studi kasus serta studi pustaka yang kita lakukan, kita mendapatkan kesimpulan yaitu sistem PLTA Ubruk yang kita tinjau adalah satu unit menghasilkan daya listrik bervariasi antara jam 7 sampai jam 4 sore, itu akibat terjadinya perubahan alih fungsi hulu Sungai Cicatih. Terus daya listrik minimum yang terjadi itu adalah pukul 10 dengan daya keluaran 3,94 MW dan daya listrik maksimum
itu terjadi pada jam 4 sore dengan daya keluaran 4,4 MW. Debit air maksimum itu sebesar 8,576 meter per second dan ketinggian jatuh efektif 60,074 meter, dan terdapat 3 unit pembangkit listrik yang memiliki spesifikasi hampir sama dengan total daya sebesar 11-13 MW, sehingga cukup besar untuk dapat dikategorikan sebagai large hydro PLTA. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.